Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianatul Kamilah dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas B. Di sini saya akan membuat penugasan video mata kuliah kewarganegaraan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial. Terlebih lagi, kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial bisa dikatakan sebagai suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok. Salah satu contoh kesenjangan sosial yang ada di Indonesia yaitu kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi, salah satunya adalah tidak meratanya pembangunan antar daerah. Selain itu, menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk juga bisa mempengaruhi adanya kesenjangan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi akan berpengaruh pada tingkat produktivitas. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk juga dapat membuat masyarakat semakin susah memperoleh pekerjaan. Sedangkan pembangunan yang tidak merata dapat menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memperoleh pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga sanitasi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video tentang kesenjangan sosial di Indonesia. Di tengah perkembangan yang ada saat ini, inilah kampung saya dan inilah rumah saya. Mereka tidak merasakan hal yang sama gitu, bahwa pertumbuhan itu seiring pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi bagi mereka ya. Bisa dibilang ya agak cukup tinggi lah ya jarak antara si yang kaya ya, punya modal, dengan mereka yang masyarakat di bawah gitu. Untuk menutupi kehidupan sehari-hari saja mereka sudah sulit gitu. Jadi yang menikmati pertumbuhan ekonomi sebetulnya mungkin yang 10%. Kalau 250 juta, 10% artinya 25 juta. Jangan-jangan lebih kecil lagi dari 25 juta. Jangan-jangan hanya 5 juta dari 250 juta. Seharusnya yang pertama dirasakan adalah peningkatan hidup rakyat yang di bawah, supaya gapnya tuh tidak terlalu besar. Nah, pemerintah yang sekarang berusaha mengurangi gap dengan cara ya mulai memperbaiki akar rumput, terutama infrastruktur, terus kesehatan untuk rakyat, pendidikan untuk rakyat. Ya itu, saya pikir itu. Jadi harus ada peran dari pemerintah, di samping secara fisik juga bagaimana dari sisi pendidikan gitu kan. Masuk ya peran serta swasta ya, pihak-pihak LSM ya yang ikut ibaratnya memantau, mengontrol atau menutupi ya bagian-bagian dari pemerintah yang kebijakan yang tidak tercover oleh mereka gitu kan. Karena cuma ngandelin pemerintah tok belum tentu juga gitu kan. Selain dari yang telah disebutkan di video tadi, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial yaitu dengan pemberdayaan UMKM, pemberian bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan pemerataan pembangunan. Dari keseluruhan pembahasan tadi, tambahan dari saya, untuk mengurangi kesenjangan, yang memegang peran di sini bukan hanya pihak pemerintah, melainkan seluruh warga negara pun sama memiliki peran. Dengan adanya pemerintah yang memberi bantuan baik berupa uang maupun sembako, tidak sedikit masyarakat
yang terlalu bergantung pada pihak pemerintah. Mental seperti ini harus dihindari. Meskipun menerima bantuan, jadikan hal itu awal atau modal untuk memulai suatu usaha. Dengan seperti itu, sama halnya kita mendukung program pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial dengan memulai usaha baru dengan program bantuan dari pemerintah. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.